Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ihsan, nomor induk mahasiswa 105170491, program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester saya yang pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SH.MH. Pada soal pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan apa saja penyebab-penyebab yang membuat kerugian negara. Pengertian kerugian negara menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun tidak. Dari kedua pengertian kerugian negara, menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis kerugian negara, yaitu kerugian negara yang sifatnya nyata dan pasti jumlahnya, serta kerugian negara yang sifatnya dapat merugikan keuangan negara atau keuangan daerah. Kata dapat merugikan keuangan negara memiliki arti bahwa suatu tindakan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara sesudah termasuk ke dalam tindakan korupsi. Hal ini berarti segala tindakan persiapan yang dapat merugikan keuangan negara nantinya sudah termasuk ke dalam tindakan pidana korupsi. Meskipun belum ada kerugian keuangan negara yang real, akan tetapi telah terdapat potensi kerugian negara yang akan timbul. Dalam praktik, sering terjadi perbedaan mengenai besarnya kerugian negara, mengingat adanya beberapa cara atau metode dalam menghitung kerugian negara. Dilihat dari beberapa definisi kerugian negara, menurut Undang-Undang, kerugian negara tidak hanya menyangkut kekurangan uang atau aset negara, tetapi juga berkaitan dengan timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada. Pada praktiknya, penentuan kerugian negara lebih menentukan kepada kerugian dan tidak membahas kerugian yang sifatnya sebagai potensi kerugian di masa mendatang. Adapun perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melakukan perbuatan yang melawan hukum, yang mana mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, yang dapat dihitung dengan nilai uang. Yang kedua, yaitu menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri, yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dan dapat dinilai dengan uang. Dan yang ketiga, yaitu menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau melawan hukum, yang mana perbuatan ini yaitu mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dan juga dapat dinilai dengan uang. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu turut serta dalam membantu melakukan perbuatan pidana yang akan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dan juga dapat dinilai dengan uang. Adapun jawaban dari soal nomor 2, yaitu tentang menanggapi dari hasil video tersebut, yaitu yang mana membahas tentang dana siluman APBD yang hilang. Dengan dana tersebut yaitu untuk bertujuan membayar truk sampah. Jadi menurut saya perbuatan tersebut adalah salah satu perbuatan yang telah membuat kerugian negara atau sebuah tindakan korupsi yang mana telah dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan terjadinya hal tersebut tentulah membuat kerugian bagi negara dengan berdampak pada kehidupan sosial, kesejahteraan rakyat, dan keterlambatan dalam sektor pembangunan. Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, seharusnya memberikan kinerja yang berdampak positif, bukan malah sebaliknya, yang menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi sendiri dan akan membuat kerugian bagi negaranya sendiri.
Baiklah, ada jawaban yang terakhir atau soal terakhir, yaitu jika saya seorang kepala pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana contohnya yaitu ketika saya menjadi seorang kepala desa, saya akan mengalokasikan sebagian dana desa tersebut untuk dialihkan sementara dalam menanggulangi kasus COVID-19 pada saat ini, yaitu dengan langkah-langkah dalam penanggulangan tersebut, yaitu diantaranya membuat pos-pos keamanan atau pemeriksaan bagi warga yang keluar masuk desa, dan memberikan peralatan kesehatan kepada warga, yaitu seperti memberikan masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya, dan memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu yang terkena dampak dari virus tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan atau saya jawab dari pertanyaan UAS akhir semester saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.